Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Aulia Marsal dengan NIM 22231102 dari sesi 0978. Adapun proposal bisnis saya yaitu tentang rajut. Untuk nama produk bisnis saya sendiri yaitu Knitting Crafts, dari bahasa Inggris yang bila diterjemahkan artinya yaitu pembuatan rajut. Latar belakang dan motivasi saya dalam melakukan usaha ini karena yang pertama, bisnis rajut ini merupakan salah satu industri kreatif yang cukup populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, rajut ini juga merupakan salah satu kebudayaan lokal yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Rajut juga memiliki daya tarik tersendiri dalam produknya, karena produk ini cukup unik dan menarik di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, produk rajut ini juga memiliki daya tahan yang cukup lama, karena berasal dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Yang pertama yaitu memiliki daya tahan yang tinggi. Nah, produk rajut ini berasal dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, seperti memiliki kekuatan benang yang baik, sehingga produk rajut ini akan memiliki penggunaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, serta benang rajut ini atau produk rajut ini tidak mudah kusut ataupun tidak mudah lepas. Yang kedua, produk dengan desain yang menarik. Karena produk rajut ini dapat membentuk macam pola dan motif yang sangat unik dan menarik. Dan motif atau polanya ini juga bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Selain itu, rajut ini juga cocok untuk berbagai macam kebutuhan, seperti selimut, sarung bantal, karpet, dan masih banyak lagi. Rajut ini juga merupakan juga ramah lingkungan, karena bahan-bahannya itu berasal dari bahan alami, seperti kapas atau wol, sehingga tidak memiliki efek samping terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, hobi yang menghasilkan manfaat. Selain sebagai hobi, ternyata rajut ini juga bisa dijadikan sebagai usaha, karena bisa menghasilkan uang dari produk-produk yang kita buat tadi dan kita pasarkan. Tujuan atau usaha bisnis pada saya sendiri yang pertama yaitu menyediakan barang yang unik dan menarik. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan atau peluang kerja bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal atau lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, menambah keuntungan finansial. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Nah, keunggulan produk rajut sendiri yang pertama fleksibilitas produk. Artinya, dalam membuka bisnis rajut ini, kita dapat membuat berbagai macam jenis produk seperti kaos kaki, sweater, pakaian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dalam membuka bisnis rajut ini membutuhkan keterampilan khusus. Hal inilah yang membuat produk rajut ini memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, dalam membuka bisnis rajut ini tidak dibutuhkan modal yang cukup besar atau yang mahal, karena dalam mencari bahan atau membeli bahan atau alatnya ini cukup murah dan terjangkau. Yang keempat, dapat dilakukan dari rumah. Bisnis rajut ini dapat dilakukan dari rumah sehingga kita tidak perlu menyewa tempat atau membeli ruko untuk membuka bisnis rajut. Bisnis rajut ini juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan bahan kimia atau limbah yang merusak lingkungan. Selanjutnya, bisnis rajut ini dapat dipasarkan secara global dengan adanya toko-toko online atau platform online yang tersedia saat ini, membuat bisnis rajut ini memiliki peluang yang besar untuk dikenal di seluruh dunia. Selanjutnya itu kegunaan utama produk rajut. Yang pertama itu sebagai pakaian.
Untuk pakaian sendiri, kita dapat membuat produk sweater, kaos atau baju, kaos kaki. Nah, untuk aksesoris, kita dapat membuat topi, shawl, dompet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu dekorasi. Dekorasi ini kita bisa membuat taplak meja, sarung bantal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, produk rajut ini juga bisa dijadikan sebagai hadiah kepada teman ataupun orang tua. Proses produksi dalam bisnis rajut ini terbagi menjadi 4 tahap atau 4 langkah. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua yaitu proses produksi, yang ketiga pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan laporan. Untuk bahan dan alat produksi dalam bisnis rajut sendiri, yaitu bahannya sangat mudah dan dapat ditemui di sekitar kita, yaitu ada benang rajut, benang jahit, lem tembak. Untuk alatnya sendiri yaitu ada hook atau hakpen, penanda tusukan, gunting, dan jarum tapestri. Untuk harga bahan baku produksi sendiri yaitu beda-beda tiap jenis produknya. Misalkan dalam produk tas, dalam pembuatan tas itu kita membutuhkan 2 benang rajut dalam satu produk. Nah, kalau misalkan kita membuat tas itu seminggu ada 5, berarti itu ada 10 benang yang kita butuhkan, atau dalam artian kita membutuhkan 1 set benang rajut. Begitu juga dengan bahan dan alat lainnya. Untuk alat itu bisa kita beli sekali, tapi untuk bahan itu cukup harus kita beli berulang-ulang. Untuk harga produk bisnis rajut saya sendiri yaitu ada dompet handphone, itu harganya 20.000. Untuk kotak pensil 20.000 juga, untuk tapak meja 60.000, untuk bros itu 5.000, sedangkan gantungan kunci juga 5.000. Dalam seminggu total produksi untuk dompet handphone itu ada 5 buah, untuk kotak pensil 5 buah, tapak meja 3 buah, bros 15 buah, sedangkan gantungan kunci 7 buah. Dan nantinya itu akan disesuaikan dengan pesanan konsumen. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis rajut sendiri, yang pertama yaitu keterampilan khusus. Dalam membuka bisnis rajut ini membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat produknya. Yang kedua yaitu fleksibilitas produk. Artinya, dalam membuka bisnis rajut ini kita dapat membuat berbagai jenis produk sesuai keinginan atau selera konsumen. Yang ketiga, harga produk yang kompetitif. Artinya, harga bahan bakunya itu tidak terlalu mahal dan juga mudah didapati, karena bahan bakunya itu mudah didapati di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan bisnis rajut sendiri yaitu persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat maksudnya di sini karena sudah banyaknya masyarakat yang membuka bisnis rajut ini, sehingga membuat persaingan juga semakin ketat. Yang kedua yaitu keterbatasan produk massal. Artinya dalam membuka bisnis rajut ini kita tidak bisa membuat produk rajut yang cukup banyak karena membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada keterampilan. Dalam membuka bisnis rajut ini dibutuhkan keahlian khusus dari individu untuk membuat produk rajut. Ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang bisnis rajut yang pertama yaitu permintaan pasar e-commerce. Karena kebanyakan masyarakat sekarang yaitu menginginkan produk kerajinan tangan yang unik dan menarik. Nah, dengan membuka bisnis rajut ini menjadi salah satu peluang kita untuk mengenalkan bisnis rajut ini di pasar e-commerce atau toko-toko online. Yang kedua yaitu kerjasama dengan desainer dan merek terkenal. Dengan kita membuka bisnis rajut ini, kita dapat kerjasama dengan desainer atau merek terkenal. Seperti dengan kita membuat produk tas, maka kita bisa kerjasama dengan desainer tas atau merek tas yang terkenal.
Dan yang terakhir yaitu permintaan yang terus meningkat untuk produk handmade, karena produk kerajinan tangan ini juga sudah populer di kalangan masyarakat yang karena produknya itu cukup unik dan menarik. Nah, dengan membuka bisnis rajut ini juga memberikan peluang bagi kita. Dan yang terakhir yaitu threats atau hambatan dalam bisnis rajut sendiri, yaitu kebijakan impor. Adanya impor rajut dari negara lain itu akan relatif murah daripada kita menjual produk kita di dalam negeri, sehingga itu akan membuat produk kita akan ketinggalan atau tidak laku. Yang kedua yaitu perubahan tren. Tren dan selera konsumen itu berubah cepat sehingga kita harus mengikuti selera atau tren yang sedang berkembang saat itu. Yang terakhir yaitu fluktuasi harga bahan baku. Fluktuasi dan harga bahan baku ini akan mempengaruhi keuntungan bisnis rajut sendiri. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.